るヨシトがこっち来よる。Sebuah desa di Jepang hanya memiliki 6 orang murid. Soyo merupakan murid paling senior di sekolah. Dia satu-satunya murid kelas 8, tapi sebentar lagi dia nggak akan menyandang murid paling senior sendirian. Karena ada murid lelaki yang baru pindah ke desa mereka. 6 orang siswa yang ada di sekolah tersebut menyiapkan kelas untuk menyambut murid baru yang akan masuk sekolah hari itu. Tapi sayang, Sachiko malah ngompol di kelas dan membuat semua siswa sibuk membersihkan kembali kelas yang sudah rapi. Soyo membantu mencuci celana dalam Sachiko di keran karena dia adalah siswa paling senior. Pak guru pun masuk bersama murid baru dan mempersilahkannya untuk memperkenalkan diri. Atsuko dan Ibuki langsung salting karena terpesona oleh tampang tampan dari Osawa. Sementara itu, Soyo hanya bisa terdiam. Sepulang sekolah, ketujuh murid berjalan bersama menuju rumah mereka. Di tengah perjalanan, Sachiko mendadak ingin pipis lagi dan memaksa Soyo kembali ke sekolah untuk membantunya. Keesokan harinya, keenam murid ingin berenang di pantai dekat desa mereka. Di tengah perjalanan, Ibuki menyarankan untuk mengajak Osawa. Mereka pun akhirnya berjalan menuju pantai hingga menemui jalan bercabang. Soyo dan yang lain sudah mengambil jalan yang biasa mereka lalui, tetapi Osawa ingin melewati jalan yang lain. Soyo berusaha mencegah Osawa, tapi dia langsung saja meninggalkan Soyo dan teman-teman lainnya. Sempat ragu, akhirnya keenam murid juga melewati jalan yang sama dengan Osawa. Mereka berusaha mengejar Osawa, tetapi jalannya terlalu cepat. Sesampainya di jembatan, mereka tampak ragu untuk melanjutkan perjalanan. Tapi akhirnya, mereka memutuskan untuk menyeberangi jembatan tersebut. Di tengah jembatan, Sachiko tiba-tiba terdiam sambil melihat ke arah belakang. Saat ditanya ada apa, Sachiko bilang ada orang di belakang mereka dan sedang berjalan ke arah mereka. Mereka semua terdiam ketakutan hingga akhirnya mereka lari kocar-kacir karena pagar seng di ujung jembatan tiba-tiba roboh. Osawa tiba di pantai disusul oleh murid-murid yang berlari sambil berteriak ketakutan. Soyo yang berada di posisi terakhir akhirnya terjatuh di rel kereta. Beruntung Osawa menolong Soyo sebelum kereta melintas. Setelah menenangkan Soyo, Osawa memutuskan mandi di pantai, begitupun dengan anak-anak lainnya. Waktunya untuk pulang. Osawa mengajak mereka lewat jalan yang seram lagi karena ia ingin melihat hantunya. Tapi mereka semua menolak kecuali Soyo yang bersedia menemani Osawa. Saat itu Sachiko bilang kalau dia mau pipis lagi, tapi Soyo memintanya untuk menahan kencing sampai pulang. Soyo nggak mau kehilangan momen jalan berdua dengan Osawa. Di jembatan, Soyo terlihat ketakutan. Tetapi Osawa bilang kalau setan nggak akan ganggu manusia kalau didoakan. Soyo pun memetik bunga untuk mendoakan arwah di jembatan. Saat Soyo berdoa, Osawa berniat mencium Soyo tapi nggak jadi karena Soyo menghindar. Hari berikutnya di sekolah, murid-murid sedang mengantri untuk mengambil makan siang. Osawa mengajak Soyo untuk pergi ke kota siang itu. Awalnya Soyo mengiyakan. Tetapi saat hendak makan, Soyo menanyakan kemana Sachiko. Pak guru bilang bahwa Sachiko nggak masuk karena ada infeksi di kemihnya karena terlalu lama menahan kencing. Mendengar hal itu, Soyo merasa bersalah. Semua itu terjadi karena dia nggak mau nemanin Sachiko pipis pas pulang dari pantai. Dia pun membatalkan rencananya untuk pergi ke kota bersama Osawa. Musim dingin hampir tiba. Soyo sedang membersihkan kandang ayam di sekolah bersama Ibuki. Mereka membahas tentang jaket untuk musim dingin. Soyo sangat suka sekali dengan jaket yang dipakai oleh Osawa dan berencana membeli jaket di sebuah toko pakaian. Di toko pakaian, Ibuki sudah menemukan jaket yang dia suka, sementara Soyo nggak berhasil menemukan jaket yang cocok. Keesokan harinya, Soyo dan Osawa jalan bareng. Mereka keliling untuk mencari jaket. Saat Soyo melihat-lihat majalah jaket tersebut,
Osawa menyarankan untuk membelinya online pakai kupon dari majalah yang dia pegang. Soyo sangat antusias dan bergegas ke kantor pos buat ngirim kupon pemesanan. Tapi sayang ternyata kuponnya sudah kadaluarsa. Di perjalanan pulang, Soyo minta jaket yang dipakai Osawa. Tapi Osawa nolak karena dia harus keliling Tokyo buat beli jaket itu. Soyo ngeluarin jurus terakhir. Dia mau dicium asalkan Osawa ngasih jaketnya ke Soyo. Soyo dan teman-temannya pergi ke festival bersama seorang petugas kantor pos yang ternyata juga suka ke Soyo. Namanya Shige. Ibuki dan Atsuko sekongkol untuk menjodohkan Soyo ke Shige. Saat nonton sebuah pertunjukan, Soyo ditinggal berduaan dengan Shige. Karena ketakutan, Soyo pun akhirnya nangis. Saat hendak pulang, Osawa ngasih boneka ke Soyo. Di mobil bak, sudah ada ibunya Osawa. Ibunya lalu bertanya ke Osawa, apakah Soyo pacarnya? Soalnya, Soyo pakai jaket Osawa. Osawa pun mengiyakan. Shige berusaha menahan tangis mendengar percakapan itu. Ibuki sempat-sempatnya ngeledek Shige yang lagi nangis. Libur musim dingin akhirnya tiba. Ibunya Osawa bekerja di salon milik bapaknya Ibuki. Saat itu adiknya Soyo mau mencukur rambut di situ. Tiba-tiba adiknya disuruh pulang secara paksa karena bapaknya nggak suka dengan ibunya Osawa. Mereka sepertinya punya masa lalu yang buruk terkait masalah percintaan. Keributan kecil terjadi sementara Soyo mengintip dari kejauhan. Di bulan Februari, Ibuki dan Atsuko berencana ngasih coklat ke orang. Tapi mereka nggak tahu ke siapa. Mereka biasanya ngasih ke tukang sayur. Mereka bilang Soyo beruntung karena punya pacar. Soyo akhirnya ngizinin temannya untuk ngasih coklat ke Osawa juga. Di sekolah, Osawa ngajakin Soyo buat jalan bareng karena hari spesial Valentine. Tapi Soyo bilang kalau teman-temannya mau ikutan juga. Siang itu, mereka berkumpul di rumah makan milik keluarga Sachiko. Ibuki dan Atsuko mulai memberikan coklat berbentuk hati ke Osawa dan adik laki-lakinya Soyo. Tiba giliran Soyo, dia menyerahkan 2 amplop berisi coklat. Ternyata, isinya cuma coklat berbentuk cerutu. Adik laki-lakinya dan Osawa kecewa melihat coklat tersebut. Sesampainya di rumah, ibu Soyo ngasih coklat berbentuk hati ke adiknya. Keesokan harinya, adik laki-laki Soyo ngasih coklat yang didapat dari ibunya ke Osawa. Dia bilang kalau itu dari Soyo. Adiknya berbohong karena dia tahu Soyo suka dengan Osawa. Dia bilang Soyo malu buat ngasih sendiri coklatnya secara langsung. Tahun ajaran baru dimulai. Adik laki-laki Soyo masuk SMP. Dia sekarang sekelas dengan Soyo. Sepulang sekolah, Pak Guru memanggil Soyo ke kelas. Ternyata mereka ngebahas tentang school trip kelas 9. Soyo teriak kegirangan karena mereka bakal ke Tokyo. Soyo juga minta ke Pak Guru untuk mengunjungi rumah lama Osawa ketika di Tokyo. Hari itu pun tiba, Soyo terlihat kebingungan di stasiun. Dia terpisah dari rombongan gurunya. Beruntung Osawa berhasil menemukannya dan mengajaknya kembali ke rombongan. Sesampainya di penginapan, Soyo langsung berbaring karena kelelahan. Keesokan harinya, Soyo terbangun, tetapi semua orang sudah nggak ada di tempat tidur. Dia pun turun ke ruang tamu untuk menemui guru-guru. Saat itu Soyo nanyain di mana Osawa. Ternyata Osawa lagi di depan, ngobrol bareng dengan teman-teman lamanya. Hari itu, mereka mengunjungi daerah tempat tinggal Osawa selama berada di Tokyo. Soyo juga menyempatkan diri untuk membeli oleh-oleh untuk teman-temannya di desa. Saat di stasiun, teman-teman lama Osawa memberikan hadiah berupa bongkahan tembok sekolah lama mereka. Tetapi Osawa meninggalkan batu itu di tangga stasiun. Di tengah perjalanan pulang, Soyo pingsan. Dia kelelahan. Saat Soyo sadar, dia mengeluarkan isi tasnya. Ternyata dia membawa batu yang dibuang Osawa di tangga stasiun. Osawa yang kesal lalu membanting batu itu hingga terpecah. Osawa lalu memberikan bongkahan kecil ke Soyo agar tidak memberatkannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang ke desa dan Soyo menggandeng tangan Osawa saat itu. Waktu nggak terasa berlalu. Soyo dan Osawa sebentar lagi masuk SMA.
Mereka berdua mengunjungi SMA terdekat dari desa mereka. Kebanyakan siswa akan memilih SMA Mori, kata Soyo ke Osawa. Tapi Osawa memutuskan akan memilih SMA lain di Tokyo. Mendengar hal itu, Soyo merasa sangat sedih. Suatu hari, kancing baju Osawa lepas. Soyo membantunya untuk menjahit kancing bajunya. Saat mereka berdua berbincang di tepi sawah, Soyo bilang kalau dia sangat ingin jalan bareng Osawa ke SMA Mori. Keesokan harinya, mereka tiba di sekolah. Osawa meminta Soyo ke kelas duluan, sementara dia pergi ke ruang guru untuk meminta izin. Ternyata, Osawa berencana pergi ke SMA Mori hari itu bersama Soyo. Siangnya, Soyo dan Osawa menunjukkan bukti pendaftaran mereka ke SMA Mori. Semua teman dan gurunya sangat senang karena mereka berdua diterima di SMA Mori. Musim gugur pun tiba. Soyo terlihat sedang melamun di jendela sekolah lamanya dengan menggunakan seragam SMA. Dia sedang mengunjungi teman-temannya di sekolah. Keadaan sudah mulai membaik. Ayah Soyo sudah bisa move on dari ibunya Osawa. Dan film pun berakhir. Film ini merupakan adaptasi dari manga terkenal di Jepang. Dan ternyata memang banyak sekali sekolah-sekolah Jepang yang tutup karena tidak ada lagi murid yang bersekolah. Orang Jepang banyak yang meninggalkan desa-desa dan menyisakan orang tua saja di sana. Beruntungnya kita tinggal di Indonesia karena meskipun taraf ekonomi belum sebaik di Jepang, setidaknya tuntutan biaya hidup di Indonesia nggak setinggi di Jepang. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kelapangan rezeki dan bisa punya keluarga yang harmonis suatu saat nanti. Terima kasih sudah menonton.